Kembali lagi di Bego Teknologi bersama kita ya. Jadi ninja ya. Iya, jadi gue udah mensummon Aldi di Indonesia gitu. Kemarin kan kita kan berjauh-jauhan kan di Malaysia sama Indonesia gitu. Tapi yang menarik adalah kita langsung bahas lah ini harganya. Ini terlalu goblok ya nih. Xiaomi 13T bro. Menurut gua, lu dapat harga di bawah dan speknya naik. Bener. Gua nggak tahu lagi, walaupun emang ada isu-isu agak-agak anget sih ya gitu. Itu mungkin ya inilah, maksudnya biasanya sih IP68 begitu ya, karena kan dia nutup semuanya nih, udaranya juga ya gitulah. Maksudnya cuman tetap saja ini kameranya sama keseruannya, ini sih mantap sih untuk daily sih. Itu 6,499 yang paling bagus. Yang paling bagus Dimensity 8200 Ultra yang dimana udah ada enhanced imaging Xiaomi-nya gitu ya. Nah intinya handphone ini ya, menurut gue ini adalah pengganti pawang MediaTek. Betul sekali, dan dia setidaknya dia kalau tes throttlingnya tuh nggak gini-gini. Bener, ini hebat banget. Ini bukan handphone gaming, tapi buat pemanasnya, pendinginannya bagus boy. Iya itu doang sih. Jadi atas bener-bener iya turun. dan Genshin kan agak turun tuh. Kemarin kan pada ngomong ya. Dan gue sih nggak rekomen untuk kalian uninstall Joyose gitu lah, gue lupa. Itu kan dia biar katanya ngelepas ini thermalnya gitu loh, jadi dia kayak bisa nembus terus. Itu nggak sehat sih menurut gua. Tadi gua lupa ngomong, dan lagi 6,5 juta lu dapat 6,5 juta kurang 1.000, lu dapat update berapa kali nih? Udah lagi. Enggak, maksudnya berapa kali update janjinya gua kira gitu. udah dapetin. Waduh, mau maaf ya, jam 1 Pak. Iya, ini handphonenya udah dapat update 4 kali Android sama 5 tahun security patch gitu. Nah, itu yang dimana banget, boy. yang dimana Xiaomi tuh jarang banget untuk mikirin hal seperti ini gitu. Bener kayak udah nyamain kayak Samsung gitu. Iya itu, jadi bagus untuk kalian jangka panjang juga bagus gitu. Dan kita akan ada review pertama ini ya. Nah, ini dia. Ini sebentar lagi akan naik. Harusnya sih di tanggal 6 udah naik seharusnya gitu ya. Semoga aja. Harusnya Semoga bisa. aja. Ini mah gampang bahasnya. Iya, ini maksudnya lu mungkin bisa consider ini untuk kalian yang punya saudara-saudara yang repot nih. Misalnya kayak ponakan-ponakan kan. Benar. HP-nya begitu. Lu kasih beginian, Bro, di harganya yang 2 juta dan 1 juta. Ini sih mantep sih. Tapi ini catatan nih buat Ital. Gue banyak komen buat handphone yang satu ini. Iya. Bukan buat lu yang nonton mau beli ya. Iya, silakan beli aja. Ya. Ini tuh menurut gua nothing tulus sih beli ginian sih Iya. kayak. Lu kemarin kan pujian Itel S23. Nah ini versi lebih bagusnya jadi sana. Iya, gitu. Itu aja simple gitu ya. Tapi ya kalau kalian nggak suka AMOLED ya bisa cari S23. Dan kita juga ada review lagi ini nih. Ini adalah HP yang UniSoC atau Unisoc, karena kemarin kan gua ikut presentasinya, launchingnya, bos yang ngomong Unisoc gitu, jadi kita nggak tahu nih yang benar yang mana ngomongan. Tapi ya udahlah, ini UniSoC T820 atau 810 gue lupa. Yang jelas dia punya performance sih kayak gini sih, lumayan sih. Rata atas lah. Ini kita stress test seperti biasa sejam ya. Itu jadi standar baru Nyantek, di mana kita stress test harus sejam karena tidak ada orang main di bawah sejam sih. Itu doang ya gitu. Cuman sama. Coba ya udahlah. Kekurangannya nanti akan ada di video review, silakan tunggu aja. Banyak gitu. Tapi ngomongin yang ini, Di, lu udah review juga belum yang gini juga? Oh, udah dong, udah dipegang nih. Iya, itu dia iPhone. Kayaknya satu-satunya kayaknya di sisi gue yang bagus gitu ya. Iya, sisi gua. Sisi lo kenapa yang jelek semua ya? Bukan jelek lu, wah kacau juga. Oh, maaf, murah. Biasa aja gitu, mediocre punya saya kan ini aja lah, saya mah orangnya kere-hore Pak, gitu Pak. Tuh ini ada Itel S23 mah Nubia gitu. Dan sama kamera 2 juga. Lu punya bawa-bawa begitu, sini HP-nya sini. Nggak boleh. Sini 15 Pro nih, tuh sama guys. Lu kalau lu beli ini minimal inilah ponakan lu tuh bisa foto di kaca. Oh ini the real iPhone 2 jutaan bro. Waduh jangan dong. Ya gitu lah. iPhone 2 jutaan ini. Iya, dimana kalau kalian nanya ini ntar ada penjelasannya. Ini apa nih satu ini? Aneh sekali. Cuman ya sudahlah. Jadi itu adalah barang-barang yang akan kita naikkan kalau bisa minggu ini. Sebenarnya ada laptop juga, jadi silakan tunggu aja sih, itu aja sih. Banyak banget. Tapi ngomong banyak di gue gimana di gue mau masukin paku ke tembok gak bisa. Solusinya gimana? Ya pakai barang di bawah lu. Barang di bawah gua. Ini adalah sponsor kita kali ini, palu dari Tekiro. Yo, ini tuh palu yang mengganggu kita saat syuting. Karena saat ini tuh lagi ada bangun-bangun rumah gitu ya. Jadi kayak ada bunyi, mending bunyi ini doang. Kadang-kadang bunyi
potong keramik itu nyebelin. Iya, gitu. potong keramik, bukan potong keramik malah itu itu Apa? yang lebih tinggi lagi, marmer. Marmer ya. Jadi lama gitu, lama dan berisik gitu ya. Tapi ini adalah sponsor kita kali ini, Tech Hero ya. Palu ini kadang-kadang yang bikin candi Borobudur. Ya gitulah, itu adalah sponsor kita kali ini. Iya gitu. kan. Jadi gimana berita hari ini Gen? Oke, berita kali ini sih sebenarnya kita simpel-simpel aja gitu ya. Dan kemarin udah ada leak-nya, yaitu S23FE udah muncul nih desainnya gitu. Jadi sebenarnya bagi lagi A54 lu Al. Kadir. Nah, ini Lempar. lempar aja lu. Nah, ini dia. Ini udah menjadi fix yang gua kira cuma leak doang. Ini fix adalah S23FE guys. A54 desainnya itu ya sudah ya gua sih nggak tahu ya. Mungkin ini adalah sebuah peak design gitu dan mungkin A54 ini karena fan edition. Berarti fansnya suka sama A54 ini. Oh gitu. iya. Kan banyak yang suka dan. Iya, banyak juga yang suka gitu ya. Cuman ya udahlah, mungkin ini adalah akan menjadi S23FE ini kalau berkaca dari S21FE yang punya optical zoom 3 kali, mungkin ini akan jadi A54 versi bisa nge-zoom lah. Nah, sebenarnya gue bingung. Maksud gue ini pakai chipset apa? Dia pakai Exynos kan? Iya, Exynos atau Snapdragon 8 Gen 1. Enggak, yang ini nih. Oh, yang ini. Oh, yang ini Exynos. Exynos. Nah, kalau misalnya FE itu masuk pakai chipset apa? Kemungkinan Exynos 2200. Iya. Harusnya tuh harganya nggak boleh jauh. Iya, nggak boleh jauh. Jadi kalau biasanya kan FE itu harga 9 juta 10 juta. Iya. Kalau misalnya 10 juta kayak aneh sih. Iya gitu. Tapi nggak tahu ya. Jadi sebenarnya leak ini juga diperparah dan jadi omongan warga karena udah ada yang hands on di sebuah akun YouTube gitu. Ini jadi obrolan bahkan termasuk Alvin ya yang di Twitter gede banget. Itu jadi kayak macam-macam nih reaksinya nih. Salah satunya adalah reaksi orang YouTuber di luar negeri yang marah-marah sama ininya Samsung, promosinya gitu. Betul. Jadi promosi Samsung sebenarnya udah ada di Amazon gitu dan dikeluarin kan. Jadi gambarnya tuh bezelnya tipis sekali gitu. Pas keluar begini dipegang, bezelnya tebal untuk ukuran S menurut gue sih agak kacau sih. Ya. Gitu. Cuman ya balik lagi kita tidak bisa menjudge gitu. Walaupun dipakai chipset yang lagi saya kasih tahu ya, kita udah ngomong sebenarnya di 74 chipset bagus, episode 74 Exynos 2200 itu pakai RDNA 2 keren bagus. Secara benchmark udah keluar juga kan. Iya. Benchmarknya by the way untuk teman-teman aja ya, ini kalau dibandingin sama data kita di atas atau agak di atas sih, mau nyampe ke 8 Gen 1 kenceng kan? kenceng sekali gitu. Walaupun lagi-lagi ini adalah chipset 2200 kalau jadi yang paling dikomen satu dunia sama untuk Samsung Exynos yang bikin S22 atau 23-nya nggak pakai Exynos lagi. Itu dia ya, dipakai ke FE Fan Edition untuk kalian semua para fans Samsung yang kerjaannya throttling di internet gitu. Marah-marah mulu. Wah, iPhone tidak bisa foto bulan. Nah, S23 FE bisa foto bulan harusnya. Karena S21FE kan bisa foto bulan gitu. Oh, bisa. Bisa karena ada optical zoom gitu ya. Cuman ya ini lagi-lagi kita tungguin aja karena ternyata TKD ini kan udah ada gitu ya, kan. udah masuk Indo katanya. Udah masuk Indo dan bahkan kalau lu cek websitenya di Samsung keluarin aja kok. Nah, itu udah ada tulisannya nih. Iya. Samsung S23 cuma nggak ada barangnya. Jadi kayak masih inilah bukan percobaan sih, lebih ke ngetepin dulu. Iya. Ngetepin dulu Karena gitu. lupa, harusnya di private malah ke Anda. Iya kali ya, saya nggak tahu. Dan di India udah ada nih, kayaknya sih di India udah mulai teaser di Twitternya sendiri di Samsung dia udah ngeluarin di tanggal 4 Oktober gitu, awesome gitu lah. Berarti ya harusnya sih S23 FE lah. Harusnya. Awesome. Iya. Nah, berarti line up-nya S-series dong. Masa sih? Iya. A-series? Iya. Masa? Kagak cu, nggak tahu sih, kita nggak tahu. Tapi kan fotonya begini 3. Masa yang A-seriesnya juga yang kecil itu? Ya kalau misalkan barangnya sama ganti chipset ya paling Ya udahlah gitu ya. Cuman ya udah, yang penting lagi-lagi semoga beneran masuk dan tidak goyep gitu ya. Dan semoga tidak Exynos 2200. Nah itu aja. karena kemungkinan kalau nggak pakai Exynos 2200 pakai apa? 8 Gen 1. Enggak juga sih. Tadi sih gue ada baca-baca, gue nggak tahu ya dari mana ya. 18 Gen 1 katanya mungkin aja gitu. Tapi kayak di website yang gak gue masukin, kenapa? Karena websitenya suspek gitu. Jadi kayak seperti info dia tidak valid. Soalnya satu Google yang ngomong dia doang gitu, kayak angan-angan aja gitu. Cuman ya sudahlah, itu aja sih S23 FE. Ya, harusnya lebih murah lah ya. Iya, hari lebih murah lagi. Ini ada juga nih yang katanya
memvalidasi memvalidasi atas Realme yang sudah panas-panasin dari lama. Yang zoom to the max gitu ya, dengan yang gua kira kenapa ada X6 di situ gitu kan. Itu ya. Jadi Realme 12 Pro Plus katanya muncul nih. Ini sebenarnya memperkuat karena desain renderannya itu mirip banget sama yang di-post sama Realme-nya. Iya, benar. Iya, ini buletan sama ada kayak periskop. Ada kotak gitu. Periskopnya ini. Iya. Waduh, ini sebenarnya unik ya. Ya unik banget di mana periskopnya. Tadi gue sempat baca ya. Periskopnya ini kayak periskopnya si ini siapa? Oppo Reno 10 Pro Plus gitu. Jadi pakai OV64 kalau nggak salah. Jadi kayak secara spesifikasi sama lah gitu, walaupun SoC kita nggak tahu di sini ya apa ya. Dan sebenarnya ini aneh juga karena sebenarnya baru launching gitu ya. Ada apa nih sama Realme 11? Nah itu dia maksud gue, sebenarnya bukan unik bagian periskopnya. Iya, itu unik ya. Baru aja kelar sih Realme. Iya, baru aja kelar gitu. Jadi gue bacain aja ya. Ini Realme number series nih. Jadi Realme 8 Pro series itu muncul di Maret 2021, oke. 9 Pro itu muncul di Februari 2022. 2022 di tahun yang sama muncul lagi 10 Pro. Muncul lagi. Nah, 11 Pro itu muncul di 2023 global. Nah, katanya 12 Pro series ini muncul di Oktober, yang dimana bedanya cuma 5 bulan doang nih. Jadi gua nggak tahu nih sebenarnya apa nih. Kalau menurut gua mungkin karena Realme terlalu sesumbar. Karena kan dia di India kan untuk penjualan pertamanya kabarnya 60.000 unit dan 5 harinya sampai 200.000 unit banyak. Gitu. Jadi kayak mungkin dia ini sepertinya saya akan meraup undi-undi yang banyak kalau saya launching HP terus gitu. Maksud gue gini ya, kalau misalnya pasar lo itu nggak sebanyak yang lain, 60.000 udah beli HP lu 11 nih, keluar lagi 12. Siapa yang beli 12-nya nanti? Ya orang India lagi. Goblok emang dia, tolol dia. Gitu kan, maksudnya biasanya untuk sebuah handphone itu bedanya tuh bisa sampai 7 sampai setahun kan. Iya. Ini Realme tuh beneran ngebut banget gitu loh. Gua nggak ngerti sih, walaupun ini menjadi sebuah harapan baru buat Realme. Kalau misalnya beneran mid range-nya ini mau punya periskop di harga yang katanya 4 juta, ini sih gong sih harusnya sih. Ya, menurut gua ya kalau misalnya ini Realme 11 tuh emang kayak gagal gitu. Iya udah. Realme 11 sih. Gagal, bukan gagal dalam segi awareness lah gitu. Iya, maksudnya gagal ini dalam artian kenapa? Karena kita ngecek di komentar kita sendiri soal Realme 11 itu bener-bener kayak para warga kurang suka sih. Iya, gitu memang kayak sentimen si Realme 11 ini terlalu buruk untuk di warga-warga, apalagi komunitas. Wah, komunitas yang kacau sih. Yang mana kan lu tahu kan Realme itu kan berkaca dengan komunitas yang suka kaum muda-mudi gitu. Wah, bener. Nah, si Realme 11 ini agak berbeda gitu. Nah, mungkin nih dia mau mencoba kayak ini baru keluar kayak sekalian deh gitu deh. Ini kita buangnya discard gitu semua barang. Keluarin Realme 12. So, gua nggak tahu bakal gimana. Gitu. Cuma setidaknya ini kayak ya kelihatannya sih kayak buat bebenahnya sih. Iya, buat bebenahnya sih. Dan kalau misalnya ini muncul Oktober, harusnya kalau beneran dia beneran obrolan yang kemarin Realme itu serius untuk masukin ke pasar flagship atau yang lebih premium, harusnya sih Januari Februari udah mulai kelihatan sih. Ya harusnya sih. Dan mungkin bisa lebih cepat mungkin. Kayaknya kan ini kan Oktober kan kalau misalkan perkiraan. Mungkin kalau misalkan beneran keluar Oktober, mungkin di Indo bisa mungkin di Desember. Oh, kayak gitu. Realme 10 kemarin. Benar ya, Realme 10 kan oke banget ya. Iya, maksudnya dengan peluncuran Realme 10-nya di awal-awal yang bener kayak buat G99 yang bagus dia bisa dapat. Yes, itu Realme 10 tuh menurut gua penyelamat muka Realme 10 series sih. Nggak ada lagi sih. Yang 10 Pro-nya ya udah sih. Dan kabarnya juga kita sih nggak tahu sih soal chipset ini apa ya. Mungkin sih kayaknya sih Dimensity lagi sih. Iya. Jadi kayak ya nggak tahu lah. Kecuali sebenarnya ini juga renderannya. Ini gue juga agak rancu karena yang gue lihat adalah ada juga yang ngomong ini adalah GT5 Pro. Oh enggak lah. Gitu. Jadi kayak macam-macam nggak tahu kan. Kita nggak tahu juga kan. Yang pakai 8 Gen 3 gitu. Jadi kayak siapa yang benar sih, ya tunggu aja sih ntar. Kalau 8 Gen 3 nggak mungkin, cuman sangat mungkin untuk si Realme 11 Pro Plus apalagi yang tingginya itu untuk memiliki desain yang kayak semi flagship punya. Oh yes. Karena dari 10, 11 menurut gue ini desain Realme Pro Plus 11 yang Pro Plusnya itu bagus menurut gue. Iya bagus. Iya, cuman emang karena dia salah positioningnya aja, belum siap lah untuk penggunanya ini ya masuk ke lini tersebut gitu. Iya, nggak siap kecuali di India laku banget, gue juga nggak tahu gitu ya. Ya kan kita juga nggak tahu 200.000 itu yang Pro Plusnya doang atau yang semuanya kan gue nggak tahu. Iya, totalnya 12.000 tuh dimasukin dia juga ya jualan Arjo.
jual Realme Pad dimasukin Enggak jadi lah, 200.000 galah. Itu kan bercanda aja ya saya ya. Ya gitulah. Cuman ya ngomongin juga yang mau masuk di ini Apa tuh? ada juga nih yang kabarnya mau masuk. Yaitu Tecno Phantom Flip. Ya bener namanya kan ya? Iya, bener. Phantom Tecno V Flip. Phantom V Flip ya yang sudah sebenarnya di teaser sama Tecno Global Yes. gitu. Jadi ini adalah sebuah solusi dari Tecno buat lu semua yang kabarnya duitnya meringis gitu ya, tapi pengen nyoba Flip ini sih bisa sih jadi. Iya, pilihan ini sih. memang kayak oke lah. Iya, oke lah. gitu. Maksud gua ya kita nggak bisa expect terlalu tinggi untuk si Tecno ini karena ini memang orang pun bilang ini the best ataupun the cheapest flip ever gitu. Iya, the cheapest flip ever. Jadi kayak itu jualannya KSP di sana. Iya. Gitu, lu dapat flip cuma murah. Selesai. Bener. Selesai gitu. Dan kalau kita kutip dari Detik, sebenarnya sih kenapa kutip Detik karena gue udah ngobrol sebenarnya, cuma biar lebih proper aja gitu Iya, kan. biar ya. lebih fakta Biar gitu. lebih fakta gitu ya. Jadi katanya Mas Anthony ini orang Tecno ini harusnya ini masuk ke Q4. Gila banget gitu. Di harga yang dia sebenarnya ngomong harga gue ya. Di harga yang menurut Jadi kalau jadi kalau di India kata dia kan 49.000 itu Iya. sekitar 9 juta. Iya. Katanya di Indonesia harganya ntar dulu deh gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau hint sedikit tapi bisa fix di bawah 10 juta. bisa di bawah 10 juta bahkan di bawah India katanya gitu. Tapi kita nggak tahu gitu ya. Jadi kayak apakah akan menjadi gong seperti HP-HP murah yang lainnya kita sebut saja Poco F5 gitu atau Xiaomi 13T karena di sini dia jualan sebenarnya layar di 120 Hz gitu, 1000 nits yang dimana ya udah lumayan gitu ya. Kamera 64 megapiksel, ada juga ultrawide-nya. Nah, yang menarik di sini nih, kenapa gue mau coba chipsetnya 8050. Jadi gue mau ngebayangin nih, chipset Tecno Camon Premier 5G dimasukin ke lini yang premiumnya dia punya. Jadi kan siapa tahu akan menjadi sangat gong kan? Ya. Atau throttling seperti Infinix GT10 Pro. Throttling nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Kalau nggak menurut gua apa-apa. nggak apa-apa karena Nggak ini apa-apa. bukan handphone gaming. Bukan handphone gaming ya, jangan salah sangka ya Iya, gitu ya. nggak apa-apa. Dan dia itu punya desain sebenarnya mirip sama Vivo Flip kalau lu perhatiin. Iya. Dia bulatan di tengah dan di sini juga bisa lu walaupun dia kecil gitu dia bisa dipakai nih. Iya. Kita udah lihat juga ada review-reviewnya dia kayak bisa buat widget, buat notifikasi, buat foto juga bisa, buat video juga bisa. Tapi emang lu jangan expect akan seenak Samsung Z Flip. Ya pasti dong. Iya dong ya, awas aja lo ya. Dan satu hal lagi nih, jadi gue ngobrol juga sama Mas Anthony ini, katanya dia ini tuh pakai teknologi N2-nya Flip si Oppo. kabarnya pakai N2. Hingnya gitu. Cuman dia jadi jualan tuh krisnya. Jadi keren banget nih, dan dia juga bilang kan kemarin N2 tuh Flip kan nggak bisa begini tuh, jadi kayak berapa derajat gitu. Oh, nggak bisa nanggung. Iya, nggak bisa nanggung, jatuh gitu. Cuman walaupun dites sih sama orang teman India itu dia jatuh juga. Tapi nggak tahu lah. Tapi ya, gue rasa sih ini sangat patut ditunggu dan kita nggak bisa komen banyak sih untuk barang pertama Tecno sih. Iya, tapi menurut gue ini adalah hal yang bagus. Maksud Yes, gue yes. nggak usah bilang ini handphone buat orang kaya atau gimana. Tapi dengan adanya handphone inovasi di range yang murah, menurut gue ini murah ya. Apalagi chipset yang menengah, ini bisa ngebuka pasar lain. Ya, itu dia. Iya. Yang gue pengen ada saat ini ya, selain periskop tadi Realme di tengah Iya. mid-range, Flip juga masuk mid-range. Iya, Jadi, ditambah sekarang nih kalau misalnya lo lihat permainan chipset itu agak susah sekarang. Iya, susah 4G banget. udah nggak bisa, 5G masih 5G mulu. Iya, 5G mulu nggak bisa. Spek nggak mungkin kencengin lagi, Nggak gitu bisa. kan? Pasti bakal recycle nih tahun depan. Yep. Chipset recycle bakal banyak banget. Iya, Pasti iya. inovatif kayak gini. Itu omongan Aldi bisa lu quote dan lu simpan, lu share teman-teman karena yang akan terjadi di tahun depan sebenarnya adalah banyak recycle. Ini yang gue Iya. dapat dari banyak ngobrol sama inilah orang-orang yang A1 misalnya infonya bener lah gitu. Iya. Tahun depan lu nggak akan expect ada chipset yang baru seperti 7 Plus Gen 2. Benar. Gitu, tapi banyak recycle, mungkin dia akan jual di bagian ini optimisasinya aja. Ya, optimisasi, desain kamera. Desain kamera dan lain-lain gitu. Jadi kayak bener-bener jualan inovasi tahun depan sih harusnya. Iya. Dimana sih menarik banget, tapi yaudah itu aja lah. Ya. Nah, langsung aja, Gir. Langsung aja ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, satu dari Sulemandra nih ya. Komennya 5 hari yang lalu nih. Ngomong doang. Daripada lu cuma komen doang.
Anjir ngambil komen cuma buat cerang balik. Kampret lu ger. Sule Mandra ya. Anda pasti dari mana nggak nyambung kan? Terus kayak, kok ini bukan review ya? Oh bukan gitu ya Mas Sule Mandra ya. Orang baru. Iya orang baru ya nggak apa-apa lah. Terima kasih Mas Sule Mandra udah komen. Nah ini yang komen benerannya nih dari short video nih. Akhirnya diundang brand nih. Oh, Jadi iya. mungkin lu bisa cerita kali diundang brand ini gimana Oh cerita? iya, diundang brand itu sebenarnya sangat melelahkan. Ya. Karena kerjaan di sini terbengkalai gitu. Terbengkalai. Dan di mana kalau diundang brand kan pasti nggak enak gak bikin konten ya. Bener. Itu ya. Banyak kontennya. Di sini lebih banyak. Iya, gitu. jadi jangan salah sangka ya guys ya untuk kalian yang mungkin nonton di rumah kayak, wih enak banget ya reviewer itu bisa ke CES, Oh, iya. ke MWC Taiwan, gitu, ke Taiwan, diundang ke Malaysia, ikut unpack, capek. Kerja banget loh. Kerja banget, cuman emang privilege-nya di sana adalah lu bisa lihat barangnya secara langsung gitu. Ya. Jadi lu bisa ngasih opini barangnya secara lebih detail tapi duluan. Bener. Itu privilege-nya, bukan ngubah opini jadi barangnya dibagus-bagusin. Itu nggak begitu ya, gitu. Tapi ya udahlah. Ini short video, makasih. Tapi ya emang sih terima kasih untuk Bu Xiaomi udah ngajak kita ya. Udah minimal udah kenal sama kita lah. Jadi Ya, kayak bener, kita bener. udah mulai dilihat lah gitu Ya. ya. Lalu dari kill komen yang kedua yang beneran ya. Ini dari nama Zenfix ya. Buat sesi full roasting lah bang, berani nggak? Kayaknya seru. Gini untuk Mas Zenfix ya. Sebenarnya kita roasting itu tuh bukan gara-gara kita pengen roasting atau caper doang. Bener. Enggak, itu adalah beneran opini dari Nyantek ya. Kita tuh sebelum di sini tuh ngomong dulu sebelum kita tag gitu, karena kalau bisa ya minim edit gitu, karena kita kan butuh cepat kan. Yeah. PC kita nggak bagus-bagus banget, jadi rendernya ngeditnya juga nggak bisa ngebut bro. Yeah. Satu orang doang editor. Nah di sini kita tuh nggak bisa yang full roasting, kesannya jadi kayak misleading gitu. Maksa jadinya gitu. Maksa. Kita juga roasting sesuai dengan data aja gitu. Iya, Kita nggak mungkin kayak yang gimana ya? yang bagus dijelek-jelekin nggak mungkin. Nggak mungkin bagus dijelekin. Apa bagus dijelekin? Malah kita barang yang menurut kalian jelek, padahal kita coba bagus, malah dibilang lu dibayar kayak Teknopova 5 kemarin. Kampret banget lu. Mana ada Tekno bayar kita bro? Mereka juga butuh duit karena budgetnya tuh. Itu anjing loh. Masalahnya itu Tekno sama Infinix saudaraan, tapi lu nggak suka gitu. Goblok. Aneh banget. Dan di mana di Note 30 itu udah goib. Bener. Itu aneh banget gitu. Cuman ya udahlah, jangan usah bawa-bawa masalah dulu. Cuman ya gitu ya. Jadi kita roasting itu kalau misalnya bahannya ini kayak misalnya enak buat di roasting gitu. Iya. Dan jangan salah, Xiaomi udah ngajak kita juga, kita suka roasting. Bahkan orangnya di tempat juga pernah kita roasting gitu. Jadi kayak roasting ini kan sebenarnya bagian ekspresi kita Iya, aja sih. bumbu aja gitu. Daripada lu nonton kita kalau halo guys bersama gue ini dan kita bakal bahas ini. Iya, boring Ya, itu lah. bosen banget. Dan boy. banyak yang lebih bagus gitu kan. Iya. Jadi kayak kita mencoba warna baru aja sih. Iya. Gitu aja ya. Nah, terus komen terakhir ini sebenarnya agak teknis sih. Jadi gue masukin biar lu balas sebenarnya. Nih ya, dari Dolke, "Bang, output suara dari channel lu kok kecil ya? Berasa speaker mono, play di laptop juga sama sebagai perbandingan channel lain di volume 30-40 udah kedengeran. Sementara kalau di kita tuh harus 70-80 dulu nih. Efeknya kalau ganti ke video video lain, suaranya jadi kenceng nih. Apa ini gara-gara speaker gue kurang atau settingan tertentu harus dirubah? Dan itu sebabnya nggak bisa nonton channel ini di PC karena takut tetangga terganggu gitu." Iya, jadi mungkin dia nanya Kan kalau settingan. nonton channel kita pakai PC berarti suaranya nggak ada dong. Iya, enggak, jadi dia kenceng ini. Oh, bisa nonton berisik. Habis nonton berisik gitu. Gua nggak tahu sih, ini bener gak sih, tapi gue sih kayaknya enggak. Ya sebenarnya itu cuma penataan aja. Emang gua nggak suka yang terlalu tinggi, berbahaya. Apalagi kan kalau kita ini kayak lu suka ngomong berisik tuh. Wah, gue kan picking banget Iya, orangnya. itu berbahaya. Jadi memang kita sengaja di set di yang range yang nggak terlalu berisik gitu loh. Nggak Iya. tinggi volumenya, sengaja. Kalau orang mungkin nggak disetting kali ya. Mungkin nggak disetting ya, maksudnya langsung aja plok jadi gitu. Kalau kita kan diatur. Kita pakai ginian juga kan, nggak mungkin. Lu. Gitulah, maksudnya bukan channel orang nggak diatur, tapi settingannya beda. Settingan default Iya, gitu. settingan masih aja dibilang default. Settingannya beda gitu ya. Yang lain kan ya udah ngedit selesai. Agak lah, nggak bercanda ya. Maksudnya di kita tuh ada standar sendiri aja sih. Iya, gitu emang aja. sengaja nggak dibikin suaranya kenceng gitu. Iya, Karena dan lu harus tahu Aldi ini player lama, bro. Bukan dari Nyantek doang, dia dari Estek. Lu silahkan cek tuh Estek Aldi review Zoe. Ada tuh. lu brengsek emang. Mouse busuk ya. Itu tuh silahkan tuh lu cek tuh gitu lah. Jadi
Iya, nggak maksudnya reviewnya busuk gitu. Cara reviewnya di pertama kali nge-host tuh. Ya udahlah, gitu aja lah ya. Mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita di hari ini ya. Selamat kalian untuk beli Xiaomi 13. Kalau mau beli langsung aja cek di deskripsi. Ada nggak sih di deskripsi di sini? Harusnya ada lah. Lumayan kalau lu beli di kita kan kita dapat duit juga gitu. Ada. Kita usahakan ada linknya gitu, biar kalian nggak kena scam gitu ya. Jadi ya udah ya, jangan lupa beli linknya dari kita gitu. Itu penting banget. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ya, di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang juga A54 bisa foto. Bulan. Gila. Gue lupa lanjutnya. Komen kalau lu pengen, dan juga udah itu aja bersama gue Ali, sebelah gue Gary, S23 kamera ada Alira. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Kita udah pegang S23 FE guys. Berisik banget. Gitu.